Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami kelompok 2 akan menyampaikan laporan hasil studi lapangan yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 21 sampai 24 September 2025. Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah dengan basis ekonomi agraris, di mana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Namun, angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara masih tinggi, yakni mencapai 24% penduduk. Banyak kelompok tani ternak yang ada belum berfungsi optimal, masih lemah secara kelembagaan, dan sebagian besar hanya aktif ketika ada bantuan dari pemerintah. Melalui studi lapangan ini, kami belajar bagaimana kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja dapat digunakan untuk mendiagnosa masalah, menyusun solusi berbasis data, mengelola resiko, membangun jejaring multi pihak, dan melakukan advokasi kebijakan yang tepat sasaran. DKP 3 Lombok Utara adalah perangkat daerah yang memiliki tugas besar dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, membina kelompok tani ternak, hingga mengembangkan perikanan. Bidang peternakan menjadi salah satu sektor unggulan dengan populasi sapi meningkat dari 60.000 ekor pada tahun 2022 menjadi lebih dari 67.000 ekor pada tahun 2024, serta populasi kambing yang naik dari 26.000 menjadi 30.000 ekor pada periode yang sama. Dari hasil studi lapangan ini, kami menemukan beberapa permasalahan utama. Yang pertama, produktivitas dan produksi masih rendah karena keterbatasan pakan, teknologi tradisional, dan penyakit hewan menular. Kedua, kelembagaan kelompok tani ternak masih lemah, belum berfungsi sebagai koperasi agribisnis yang mandiri. Tiga, infrastruktur pendukung terbatas seperti rumah potong hewan, kandang komunal, dan embung pakan. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia, yaitu jumlah penyuluh baru memenuhi 42% kebutuhan. Yang kelima, akses pasar dan hilirisasi produk minim, hingga peternak masih bergantung pada tengkulak. Namun di sisi lain, terdapat banyak potensi. DKP 3 telah menyalurkan bantuan bibit ternak, melakukan vaksinasi massal, serta mengembangkan inseminasi buatan. Ada pula peluang besar dengan meningkatnya permintaan protein hewani, dukungan program nasional, serta integrasi dengan sektor pariwisata. Dari diagnosa tersebut, kami merumuskan gagasan perubahan, transformasi kelompok tani ternak menjadi lembaga ekonomi produktif dan mandiri untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Lombok Utara. Gagasan ini diwujudkan melalui 7 program utama, yaitu 1. Revitalisasi kelembagaan kelompok ternak. 2. Hibah bergulir ternak sapi, kambing, dan ayam petelur. 3. Pendirian bank pakan komunal di setiap kecamatan. 4. Penerapan asuransi dan biosecurity ternak. 5. Digitalisasi pemasaran ternak dan produk olahan. 6. Integrasi peternakan dengan program penurunan stunting. 7. Hilirisasi produk unggulan dengan branding Made in Lombok Utara. Ada 6 pelajaran penting yang dapat kami peroleh dari kegiatan stula ini. Pertama, dukungan pimpinan dan stakeholder menjadi kunci keberhasilan transformasi. Kedua, pemberdayaan staf melalui coaching dan mentoring menjadikan mereka agen perubahan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat lewat koperasi ternak dan hibah bergulir menjadi petani lebih mandiri. Keempat, manajemen kinerja berbasis data memperkuat akuntabilitas dan transparansi. 5. Strategi komunikasi dan kolaborasi lintas sektor membuka akses sumber daya baru. Keenam, keberlanjutan transformasi harus institusionalisasi dalam regulasi, Renstra, dan RPJMD agar program tidak berhenti pada satu periode kepemimpinan. Kesimpulannya, sektor peternakan Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi besar sebagai motor pengentasan kemiskinan, tetapi memerlukan transformasi kelembagaan, peningkatan produktivitas, pembangunan infrastruktur, serta akses pasar yang lebih luas.
Melalui kegiatan Stula ini memberikan pembelajaran berharga bahwa kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja bukan hanya teori, tetapi praktek nyata yang mampu mendorong perubahan organisasi. Demikian laporan studi lapangan kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.